Teman-teman semua, kita lanjutkan acara kita. Ada yang bertanya, apakah kalau menyangkut super ego itu, yang tadi dijelaskan itu sebagai padanan untuk apa yang kita pahami sebagai akal budi, sebagai sebuah kompas kebajikan di dalam pikiran, itu ada yang bersifat ilusif. Ya, gini, saya mau mengajak Anda semua sungguh-sungguh serius memahami ini, karena ini bisa menjadi satu kata kunci ya untuk memahami ajaran yang saya sampaikan. Gini, kita mengenal ada yang disebut sebagai akal budi, ada yang disebut sebagai hati nurani. Ya. Ini perlu kita bahas untuk memahami tentang super ego ini. Ya, gini, apakah kalau orang sama-sama menggunakan akal budi, maka penilaiannya dalam setiap kasus akan pasti sama? Satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, apakah kalau orang mengaku sama-sama menggunakan hati nurani, maka penilaiannya akan setiap kasus juga akan sama? Nah, jawabannya adalah sesuai fakta nih ya, akan berbeda. Contoh begini. Orang yang sejak kecil atau sejak remaja atau dalam banyak fase kehidupannya dididik, dijejali konsep kebenaran bahwa yang namanya wanita itu tidak boleh membuka aurat. Wanita itu harus menutup aurat, dan definisi aurat adalah anu. Itu pasti nanti kalau lihat orang pakai bikini, hati nuraninya terusik. Kalau dia melihat orang yang jalan-jalan dengan belahan dada yang terbuka atau paha terbuka, hati nuraninya akan terusik dan kemudian muncul judgement. Ini salah. Jadi keberadaan orang yang berpakaian seksi itu tidak selaras dengan hati nuraninya. Ya. Oke. Nah, tetapi nanti orang yang sejak masa kecil tidak mengalami pendogmaan atau pendoktrinan seperti itu, cara pandangnya tentang berpakaian juga akan berbeda. Hati nuraninya dalam konteks berpakaian itu akan berbeda dengan hati nurani orang yang tadi. Dia lihat orang pakai bikini biasa aja, tidak merasa terusik hati nuraninya. Ya. Tapi kalau dia melihat orang yang kelaparan dan tidak ada yang menolong, dia baru terusik hati nuraninya. Ini menjelaskan bahwa hati nurani itu sebetulnya tidak betul-betul identik atau sama dengan suara Tuhan. Dalam hati nurani manusia, sebetulnya yang ada adalah value di dalam tataran unconscious mind. Dan nilai itu dibentuk lewat proses yang panjang, baik pendidikan pada masa kini, bahkan juga bisa melibatkan pendidikan sepanjang perjalanan jiwa. Ya. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hati nurani orang ternyata bisa berbeda. Karena pada faktanya hati nurani itu tidak mesti identik, tidak mesti sama dengan yang namanya suara Tuhan. Karena kalau suara Tuhan mestinya sama dalam segala kasus. Nah, maka super ego juga itu kasusnya sama dengan ini. Apa yang dijejalkan di dalam super ego dan dimengerti, dipercaya sebagai kebenaran, itu pada tiap orang bisa berbeda, sehingga nanti ketika menilai orang, menilai situasi, menilai kasus, itu bisa menjadi juga berbeda. Ya, begitu teman-teman semua. Nah, maka kalaupun kita kemudian menggunakan akal sehat, menggunakan akal budi, atau menggunakan common sense, menggunakan kebijaksanaan nalar, tetap harus ada proses purifikasi di situ. Jangan semua nilai yang ada di sana itu langsung dianggap sebagai parameter kebenaran yang absolut. Anda harus sering-sering mengevaluasi pikiran-pikiran Anda sendiri. Ya, gitu. Baik. Begitu ya.
Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum bergabung dengan Persaudaraan Matahari ya. Ini dari Oi Widyayati. Pak, bagaimana kita tahu tuntunan yang kita rasakan itu benar-benar tuntunan dari Tuhan? Ya, ini pertanyaan yang sangat fundamental. Pertanyaan yang mendasar, yang penting, yang harus kita pahami bersama. Karena seringkali apa yang kita pahami sebagai tuntunan itu sebetulnya cuma endapan value, endapan nilai yang ada di dalam unconscious mind kita. Kita sering memahaminya sebagai hati nurani, lalu kita kemudian dengan sembrono memadankan itu sebagai suara Tuhan atau tuntunan Tuhan. Nah, maka tadi saya sudah menjelaskan, Anda harus dengan cermat memahami bedanya antara hati nurani dengan suara Tuhan. Hati nurani sebagai sebuah kristalisasi nilai itu tidak sama, tidak sepadan dengan suara atau tuntunan Tuhan. Ya, karena dalam hati nurani itu ada konsepsi-konsepsi yang pada masing orang bisa berbeda tergantung dari proses pembelajaran dan penanaman nilai yang mereka alami. Ya. Baik. Lalu bagaimana kita tahu suara yang muncul dalam diri itu betul-betul suara Tuhan? Bagaimana kita tahu tuntunan dalam diri itu betul-betul tuntunan Tuhan? Jangan-jangan selain dia hanya sekedar nilai di unconscious mind, dia juga sekedar asumsi ego kita. Atau malah itu adalah bisikan dari makhluk-makhluk alam bawah. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, di Persaudaraan Matahari, kita mengembangkan apa yang kita sebut sebagai, ini bahasa yang baru saya temukan lah ya, peninjauan prakondisi. Ya. Jadi ketika orang merasa mengalami tuntunan itu harus ditinjau prakondisi atau kondisi-kondisi yang dia alami sebelum mengalami tuntunan itu dan selama mengalami tuntunan itu kayak apa. Misalnya begini. Pak Guru atau Pak SHD, saya merasakan ada tuntunan untuk menyembelih kambing 10 biji. Ya. Bagaimana kita tahu itu adalah tuntunan Tuhan atau bukan? Cara yang paling gampang adalah meninjau kondisi dia ketika tuntunan itu muncul atau sebelum tuntunan itu muncul. Paling sederhana, kita akan cek level of consciousness-nya, kita akan cek kualitas heningnya, kita akan cek tingkat kejenihan energinya, kita akan cek juga tingkat kejenihan persepsinya. Misalnya, yang mengatakan tadi itu LOC-nya 3, tingkat kejenihan persepsinya 1%, kualitas heningnya ketika dia sebelum dan sedang mengalami tuntunan itu adalah 0,1%. Tingkat kejenihan energinya 0,5%. Maka bisa dipastikan ini bukan tuntunan Tuhan. Ya. Oke. Ini mirip dengan kasus Rinaldi, ya. Rinaldi anggota PM2 dari Bandung. Dulu pernah bertanya kepada saya, Pak Setio, saya merasakan mendapatkan tuntunan untuk puasa, untuk mempercepat proses pemurnian jiwa raga saya. Ya. Nah, tentu saja tidak semua orang yang berpuasa itu kemudian harus salah, tetapi ini menjadi sangat kasuistik. Pada setiap orang penilaiannya bisa sangat berbeda. Kalau pada kasus Rinaldi, ketika dia bertanya seperti itu, saya kemudian memberikan sebuah analisa, sebuah ulasan. Saya sampaikan kepada dia bahwa itu bukan tuntunan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ketika dia mendengarkan tuntunan itu, kejenihan energinya sedang tidak bagus. LOC-nya justru sedang turun. Persepsinya sedang tidak jernih. Sehingga sebetulnya itu bukan tuntunan dari Tuhan, tetapi bisikan yang muncul, yang terpancing oleh obsesinya untuk cepat tercerahkan.
Ya, gitu. Oke. Karena banyak sekali tuntunan yang muncul dalam diri ini itu terkesan baik gitu. Siapa yang bisa mengatakan puasa itu jelek pada kasus Rinaldi? Kan itu bagus-bagus saja. Tetapi justru karena itulah kita tidak gampang mengatakan itu sebagai tuntunan atau tidak dengan melakukan kritik pada muatan atau pada isi dari tuntunan itu. Karena banyak tuntunan yang menyesatkan itu terkesan baik gitu loh. Ya, maka yang paling gampang adalah kita melihat latar dan kondisi ketika tuntunan itu muncul. Kalau Anda tidak jernih, sudahlah, nggak usah ngomong itu tuntunan Tuhan. Itu pasti kalau tidak muncul dari ego Anda, itu adalah nilai yang ada di unconscious mind Anda, atau itu adalah bisikan dari dark horse yang menyusup ke dalam badan Anda. Gitu, ya. Baik, tetapi Pak Setio, kan kita harus punya acuan dong, supaya kita tidak ketergantungan sama siapapun juga, termasuk kepada Pak Setio. Supaya kami bisa betul-betul membedakan mana tuntunan dan mana bukan. Begini saudara dan saudari yang saya kasihi. Betul-betul bisa memilah suara dari dalam diri itu tuntunan Gusti atau bukan, itu bukan perkara yang gampang. Ya. Butuh latihan yang panjang, butuh kecermatan yang terlatih untuk bisa menjalankan pengujian ini. Maka saya menyarankan Anda jangan gegabah dengan menganggap diri sudah cukup layak untuk bisa memilih dan memilah itu sebuah tuntunan Gusti atau bukan, kalau Anda belum sungguh-sungguh terlatih, belum sungguh-sungguh teruji. Ya. Maka solusinya adalah satu. Kalau Anda belum bisa memastikan tuntunan dari Tuhan itu ya benar apa tidak, sudah nggak usah digagas, jangan masuk ke situ, gunakan saja akal sehat. Sembari Anda tetap berlatih untuk semakin hening, sehingga Anda nanti punya keahlian untuk menangkap pesan Gusti dalam kondisi jiwa yang telah murni. Ya. Kedua, yang bisa Anda lakukan adalah pada tahap awal, sampai nanti Anda menjadi ahli, sering memverifikasi, sering memvalidasi, sehingga nanti Anda mengerti sebuah tuntunan itu valid dari Gusti atau bukan. Nanti Anda bisa merasakan yang benar itu kondisi kejiwaan Anda kayak apa, vibrasi yang Anda rasakan kayak apa, dan kalau salah juga kayak apa. Ya. Pada orang yang sudah menjadi ahli atau menjadi maestro, karena rasa sejatinya ini sudah terdaya gunakan dengan maksimal, dia bisa betul-betul memetakan, memilah, memilih, membedakan vibrasi dari setiap tuntunan itu. Dia bisa membedakan gambar yang muncul, dia bisa membedakan suara yang muncul. Ya. Gitu. Karena kalau Anda gegabah, Anda akan sangat rentan dan riskan untuk tersasar. Ya. Ini saya mundur ke belakang. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang katakanlah merasa dirinya pejalan spiritual. Ya. Menekuni entah laku kejawen, entah laku apapun juga. Kalau nggak pakai istilah dawuh Gusti, istilah yang kemudian dipakai juga adalah dawuh leluhur. Saya ini dapat dawuh leluhur loh untuk begini. Nyatanya ketika itu dijalani ya, hidupnya belesek gitu loh. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena itu bukan dawuh leluhur, itu adalah kalau nggak suara egonya sendiri, itu adalah tuntunan dari DF yang menyesatkan gitu. Jadi ini nggak gampang. Ya. Nah, ini Andika Denianto tepat. Itu namanya dawuh demit. Itulah yang Anda alami di masa lalu. Ya, gitu. Oke. Maka saya melatih Anda perlahan-lahan supaya Anda tidak terjebak oleh persepsi yang keliru tentang tuntunan Gusti. Ya. Maka sabar. Fokuslah dalam meningkatkan kualitas hening. Fokuslah dalam membuat jiwa raga Anda dimurnikan. Karena hanya dalam keheningan yang kualitasnya baik dan dalam kemudian jiwa, maka bisa dipastikan tuntunan itu betul-betul dari Tuhan atau dari entitas yang luhur. Begitu. Ya. Baik.
Mari kita lanjut. Bagaimana agar bisa lebih peka mendengarkan dan melakukan petunjuk hingsun di dalam diri kita? Ini dari Arif Rahman. Jawabannya tadi sudah saya singgung. Anda harus konsisten melakukan laku hening, sehingga Anda betul-betul bisa mengalami keheningan, sehingga Anda kemudian juga mengalami purifikasi, sehingga Anda bisa mendengarkan tuntunan tanpa pembiasan apapun, tanpa pembiasan dari dakos, tanpa pembiasan dari ilusi Anda, tanpa pembiasan dari hasrat egoistik Anda. Ya. Nah, inilah yang diajarkan di persaudaraan matahari. Anda diajari untuk mempraktekkan laku hening, dan di sini ada tolak ukur laku hening yang benar itu yang seperti apa. Secara sederhana kita sudah membuat sebuah parameter kualitas hening dari 0 sampai 100%. Ya. Anda hanya bisa dikatakan telah hening itu kalau kualitas heningnya itu di kisaran mendekati 10%. Ya. Nah, kalau Anda kualitas hening berdasarkan penilaian kami cuma 1%, apalagi 0,5%, nggak usah ngimpi bicara tentang tuntunan Tuhan dan macam-macam. Itu situasi di mana Anda itu ngayal sebetulnya. Atau Anda terjebak oleh apa yang disebut sebagai bisikan-bisikan dari makhluk alam bawah. Yang kedua, seiring dengan kualitas hening Anda yang membaik, maka Anda itu akan mengalami purifikasi atau pemurnian atau penjernihan pada persepsi, pada emosi, pada karma, pada energi. Hanya dalam situasi Anda semakin dijernihkan, maka tidak ada pembiasan terhadap tuntunan yang Anda alami. Ya, begitu. Ya, jadi supaya Anda makin peka, hening, 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 latihlah itu dengan sebaik-baiknya, ya. Oke, gitu. Tapi ya nggak usah kayak Pak Tono, ya. Hari ini bajunya merah atau hijau, kolornya biru atau kuning, ya nggak usah begitu ya. Yang gitu-gitu sudahlah Pak. Untuk Pak Tono itu cukup pakai akal sehat, yang ada yang nyaman pakai, nggak usah tanya-tanya Gusti yang begitu. Untuk Anda bertanya pada Gusti itu hanya pada hal-hal yang krusial sajalah, pakai akal sehat lah, ya. Hal apa yang betul-betul Anda membutuhkan renungan dan Anda membutuhkan yang namanya betul-betul suara di dalam hening yang muncul dari relung hati. Nggak semua hal harus begitu. Kalau semua hal begitu ya kelamaan lah. Oh iya ya, saya jadi ingat mantan murid ya, yang diprotes teman-teman lain. Diajak ngopi, sebentar saya hening dulu. Boleh nggak ngopi? Diajak jalan, ya. Entar dulu, sebentar. Saya tanya Gusti dulu. Aduh, hidup kok nggak praktis ya. Ini lebay namanya, lebay ya. Gitu. Bukan begitu maksudnya, ya. Gitu. Oke. Karena kalau nanti Anda sudah terlatih dalam keheningan, jiwanya semakin dimurnikan, semuanya itu otomatis, nggak butuh waktu lama gitu loh. Cuma tak begitu ya. Jadi kalau Anda belum sampai ke sana, udah pakai akal sehat biar nggak kelamaan hidup tuh ya. Nanti diajak, ayo macul, sebentar saya tanya Gusti dulu, maculnya boleh apa enggak, kan kelamaan Pak. Oh, ini bukan dari non PM tapi dari Pak Hamdani Ghazali, PM 3. Mas Guru, bagaimana kalau karma buruk belum diselesaikan, orangnya keburu meninggal? Ini namanya sial Pak. Apakah akan mendapatkan siksaan di neraka atau menunggu kelahiran berikutnya? Ya, baru nanti karmanya berbuah. Gini, saya kasih penjelasan sejauh yang bisa saya alami ya. Gini. Ini seseorang, ketika dia meninggal, dia punya karma buruk banyak sekali. Karena dia mengkhianati negara demi keuntungan pribadinya. Dia mengorbankan banyak orang demi keuntungan pribadinya dan seterusnya. Ya. Meninggallah orang ini.
Bagaimana nasib jiwanya? Jiwanya akan ngunduh wahyu pakati tidak lama atau langsung setelah jiwa yang dibungkus tubuh halus itu berpisah dengan badannya. Orang seperti ini bisa masuk ke dimensi rendah, ke dimensi 1, ya. Dan tentu saja dia mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan, sebagai mekanisme pengadilan kosmik yang adil dan presisi. Dia mengalami apa yang disebut sebagai ngunduh wahyu pakati atau menuai karma buruknya dalam kondisi dia ada di dimensi yang berbeda. Oke. Nah, satu, jadi begitu meninggal saja dia sudah memetik buah perbuatannya. Oke. Di dimensi 1 ini dia nanti bisa sekian tahun, bisa sekian puluh tahun, bisa sekian ratus tahun, bisa ribuan tahun dalam ukuran tahun manusia. Katakanlah misalnya dia 2000 tahun ada di dimensi 1 dan menderita. Kemudian ada momentum dia untuk diangkat ke dimensi 6. Ya, ke alam penantian di mana dia nanti punya kesempatan untuk terlahir kembali. Apakah kemudian ketika orang ini terlahir kembali itu sudah bebas dari jejak dosa yang tadi dia miliki? Belum tentu, saudara. Pembakaran di sini belum tentu tuntas sempurna. Ya. Ketika dia terlahir kembali sebagai manusia, itu dia bisa mengalami mekanisme ngunduh wahyu pakati babak berikutnya. Jadi di alam sono sudah babak bundas, nanti lahir kembali dia bisa menjadi korban. Gantian menjadi korban setelah di kehidupan sebelumnya dia menjadi penjahatnya. Ya. Makanya kalau sekarang kita melihat orang-orang yang sangat malang, sangat mungkin dulunya dia pejabat teras. Ya. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita harus menambah-nambahi menghukum dia, ya enggak. Kita punya kasih. Dia sudah menanggung beban berat akibat perbuatannya sendiri. Tugas kita adalah membantu dia untuk berevolusi. Membantu dia untuk menemukan jalan pemurnian jiwa supaya tetap kembali kepada rancangan agungnya. Begitu loh, saudara. Ya. Jadi yang sekarang jadi pengusaha besar, jadi pejabat teras, jangan kira kalau nanti lahir kembali pasti jadi orang yang sama. Belum tentu kok. Jadi tikus gimana? Kalau ada di antara Anda yang sering terpanggil untuk menolong orang yang susah, selama itu tulus, maka itu berarti Anda hidup di dalam kompas moral, hidup di dalam super ego, hidup di dalam hati nurani yang memang salah satu komponennya adalah sebuah nilai untuk membantu mengurangi penderitaan dan kesusahan orang lain. Ya, gitu. Oke? Baik, ada pertanyaan berikutnya, sebentar. Izin bertanya, apa yang jadi tolak ukur karma buruk untuk kehidupan saat ini? Saudara dan saudari yang saya kasihi, kriteria atau tolak ukur universalnya adalah segala tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan Gusti, maka itu akan mendatangkan karma buruk. Segala tindakan yang tidak didasari kasih murni tapi dijalankan dengan sifat manipulatif, ketidaktulusan, itu juga mendatangkan karma buruk. Lalu bagaimana kalau kita belum tahu yang namanya tuntunan Gusti? Bagaimana kita menghindar dari karma buruk? Balik ke yang tadi. Saudara dan saudari, gimana pun juga Anda itu sudah dikasih akal sehat, dan di dalam akal sehat Anda itu sudah ada tatanan nilai. Ya. Kalau Anda menipu karena kepentingan egoistik Anda, gimana pun juga itu salah. Nggak usah belajar spiritual, udah tahu itu salah. Kalau Anda manipulatif, berteman dengan niatan-niatan yang tidak tulus, itu sudah salah, itu dosa. Ya. Nah, hal-hal begitu itu sudah ada di akal sehat kita, udah diikutin saja itu. Yang salah jangan dilakukan, yang benar dijalanin, begitu aja. Ya, gitu Pak. Gaya Glenn nanya ini. Pertanyaan dari Ayo dia Glenardi, baru orangnya di sebelah.
Mas Guru, kalau kita salah pilih capres, mengingat tingkat kesadaran orang kan berbeda-beda, apakah ada karma buruknya? Lo yang milih kan Anda, soal orang lain milihnya apa kan terserah. Ya pokoknya Anda mau milih atau tidak milih, kalau Anda sudah belajar spiritual, ya ikuti saja tuntunan Gusti atau minimal pakai akal sehat, dianalisa semuanya. Mana yang risikonya paling kecil, mana yang manfaatnya paling besar, udah itu jadikan dasar pertimbangan. Soal orang lain milih apa itu kan bukan urusan kita. Kita bertanggung jawab hanya kepada tindakan kita sendiri. Bahwa kemudian dalam demokrasi liberal ini orang salah pilih, ya sudah risiko kita tanggung bersama. Ya. Sehingga Mas Yudi itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sangat ofensif karena kekesalannya, karena salah milih. Ya nggak apa-apa, namanya juga usaha. Ya, gitu. Oke? Ya. Apabila kita melakukan kebajikan tapi tidak tahu ilmunya, apakah kemudian akan memberikan jejak cahaya dalam tubuh energi gini loh ya. Tadi sudah kita bahas. Ada kebajikan yang murni, ada yang dianggap kebajikan sebetulnya itu konsepsi yang ilusif. Ya. Maka tetap dong orang harus tahu ilmunya. Kalaupun Anda belum betul-betul menemukan tuntunan Tuhan, pakai akal sehat. Kayak tadi saya kasih contoh. Kalau ada orang yang betul-betul susah, Anda tergerak menolong, itu kebajikan murni. Tapi kalau Anda diiming-imingi sedekah supaya Anda uangnya tambah banyak, itu namanya ilusi. Nah, perbedaan melakukan yang satu dan kedua jelas. Yang satu benar, yang kedua dosa, gitu loh. Otaknya dipakai, Pak, ya. Soalnya saya nyuruh rasa sejati dipakai, rasa sejatinya juga ngerti, minimal pakai otak makanya. Ya, gitu. Oke, ini pertanyaan penting. Apakah penyakit yang diturunkan dari leluhur, dari orang tua, itu bisa kita putus? Bisa. Ya, baik, gini. Saya mau lanjut dulu, ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ya. Kalau kita merujuk kepada teori psikologinya Carl Gustav Jung. Jung apa Jung sih, Pak? Jung. Oh, maaf. Maklum, ini lidahnya masih lidah deso. Nggak pernah kuliah di luar negeri. Ya. Carl Gustav Jung, ya. Itu dia bicara tentang shadow, bicara tentang the dark side of psychology. Dia bicara tentang apa yang disebut sebagai sisi gelap, ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sisi gelap ini kalau kita menuju kepada riset yang mendalam, itu bisa kita temukan di 3 lapis kesadaran. Ada yang namanya shadow di conscious mind, ada yang namanya shadow di subconscious mind, ada yang namanya shadow di unconscious mind. Ya. Jadi gini, kalau Anda mengalami luka batin, dihina orang, Anda sakit hati, dan itu terjadi minggu kemarin, ya, itu berarti shadow-nya ada di conscious mind. Kalau ada shadow yang itu terjadi, misalnya luka batin itu kemunculannya beberapa tahun silam, Anda nyaris lupa, itu berarti dia ada di subconscious mind. Bisa jadi nanti shadow-nya ini, luka batin ini munculnya sangat lama, bahkan ada yang muncul di kehidupan masa lampau, ya. Patah hatinya di kehidupan lampau dibawa sampai ke masa kini. Atau ada shadow dari orang tua yang terwariskan kepada kita secara genetika. Itu namanya shadow di unconscious mind. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini saya coba meneropongnya dari sudut pandang kesadaran spiritual yang saya miliki. Ya. Apa yang ada di lapisan
sadar, itu gampang kita mengerti karena kita ngerti bahwa kita memang punya luka batin itu. Ya. Sehingga untuk mengatasinya ya bisa cepat. Ya. Misalnya kita ngerti bahwa kita baru minggu kemarin ini dihina orang sakit hati, itu kan sederhana karena dia tidak ada di tumpukan karpet kan gitu. Nah, kalau yang subconscious mind, dia itu karena sudah coba direpresi atau coba dilupakan, itu kan kadang-kadang kita nggak ingat. Tapi nanti pada momentumnya dia bisa muncul ke permukaan. Nah, pertanyaannya adalah, selama dia bersembunyi itu dia ada di mana? Salah satu titik di mana kita bisa menemukan shadow pada subconscious mind itu dengan merujuk kepada simpul-simpul cakra kita. Ya, contoh gini. Kalau orang itu punya dendam, ya, karena dia sakit hati, dan ini sudah terlanjur lama terepresi, ya, itu pasti akan terefleksikan, akan ada tampak jejaknya di cakra jantung sama di cakra seks. Apalagi kalau dendam itu kaitannya dengan pasangan. Ya. Oke. Jadi subconscious mind itu bisa dilihat realitasnya dengan memperhatikan bagaimana blocking-blocking pada cakra. Nah, yang unconscious mind itu akan bisa kita mengerti di antaranya adalah dengan melihat simpul Merkaba. Ya. Jadi gini. Dalam jalan spiritual, dalam tradisi spiritual, itu ada yang disebut Merkaba. Orang memahaminya sebagai kendaraan menuju cahaya. Kalau divisualisasi, ditemukan simbolnya, dia mirip dengan segi 6. Ya, gitu. Nah, itu sebetulnya merujuk kepada keberadaan pusat-pusat yang merekam jejak kesadaran di dalam diri kita, yang mewakili kesadaran dari berbagai lintasan perjalanan jiwa, termasuk yang kemudian merekam segala jejak genetika yang menurunkan sisi gelap kita. Ya. Makanya pada banyak orang, si simpul-simpul itu yang membentuk Merkaba itu pasti gelap. Kenapa? Karena jejak dari masa lampaunya, jejak dari leluhurnya, itu semua numpuk di situ sebagai sebuah noda. Ya. Nah, kalau itu bisa dibersihkan, orang itu akan naik ke kesadaran cahaya. Gitu. Nah, dalam rumusan kita, ya, kalau Anda mau sampai ke LOC 500, bereskan dulu semua shadow yang ada di pikiran sadar dan di pikiran bawah sadar. Nanti cerminan bahwa Anda telah bersih dari shadow itu adalah semua simpul cakra Anda itu jernih. Oke? Nah, Anda kalau semua simpul cakra ini jernih, LOC 500. Dan di situ Anda bisa mengalami kebangkitan kundalini. Oke? Nah, kalau Anda sudah LOC 500, bagaimana nanti bisa naik terus? Ya. LOC 700, 800, 900. Itu nanti ada kaitannya dengan pembersihan simpul-simpul perekam jejak kesadaran unconscious mind. Yang ada di apa yang disebut sebagai simpul-simpul Merkaba. Di modula oblongata, di daerah pinggang sini, ya, ada beberapa titik. Ya. Kalau itu dibersihkan, maka Anda akan dibawa naik ke alam cahaya. Itu maksudnya. Nah, problem kita adalah kita ini terjebak dengan yang namanya fashion spirituality. Ya. Jadi, misalnya orang mau membersihkan cakra. Minjem sendok dong. Supaya ilustrasinya semakin. Nah, itu udah nggak apa-apa dah. Sini Wikan. Ya. Banyak orang berilusi, ya, yang namanya cakra-cakra itu bisa dibongkar bloknya begini. Tidur gini beres, kagak bisa saudara. Ya.
Anda harus betul-betul melakukan keheningan, berkontemplasi tentang akar-akar masalah psikologis Anda atau shadow Anda. Lalu Anda juga betul-betul kemudian terhubung dengan Hingsun, dengan Gusti, supaya kasih mun itu membereskan semua simbol cakra Anda. Nggak bisa cuma beres gitu ya, hanya karena kita relax. Nggak bisa, enak aja ya. Sama aja nggak bisa Anda membereskan simbol-simbol Merkaba itu dengan sugesti. Merkaba saya diaktifasi, hari ini saya menuju alam cahaya. 1000 kali juga ngomong gitu, nggak ada efek apa-apa ya. Karena ada tahapan yang harus dibereskan dulu sebelum Anda masuk untuk pemberesan semua simpul-simpul perekam jejak kesadaran di unconscious mind. Gitu. Oke. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kenapa saya bicara ini? Karena saya fase-fase itu saya lampaui. Dan saya dikasih anugerah untuk bisa memahami apa yang terjadi gitu loh. Ya. Nah, sementara kalau Anda lihat di Google, itu banyak yang nulis nggak pernah ngalamin, jadi ngawur. Oke. Ya. Nah, ini pelakunya nih dulu Mbak Putu Saraswati. Dulu kalau dia membereskan cakra-cakra orang ini. Aduh. Ya. Nah, ini gini ya, Pak Iskriono, tentang kejujuran. Sebetulnya yang mutlak harus jujur itu adalah jujur pada diri sendiri. Jangan membohongi diri sendiri. Tetapi membohongi orang lain itu dalam beberapa kasus itu dibolehkan. Misalnya, kalau kita tahu omongan kita bikin orang lain bisa sakit jantung atau orang tua kita sakit jantung, nggak usah ngomong. Ya, gitu. Jadi itu soal wisdom saja, ya, karena tidak semua orang itu siap dengan informasi yang kita sampaikan. Jadi kita harus punya wisdom untuk memilih mana yang disampaikan, mana yang tidak. Saya juga tidak menyampaikan semua hal. Kalau semua saya sampaikan, Anda bisa pingsan kan? Saya hanya akan menyampaikan sesuatu, informasi apapun itu hanya kepada yang siap menerimanya, tidak. Ya. Ini sekedar sebuah pembanding ya, pembanding saja, karena ini pernah saya mendapatkan nasihat dari guru tarekat saya di masa lalu ya. Jadi ini di tahun 2005-2006 gitu. Jadi guru tarekat saya bilang itu, Setio, namanya manusia itu ada yang senangnya dibohongin. Nah, orang yang begitu bohongin aja. Kenapa? Dia tidak siap dengan kebenaran. Gitu. Karena kalau kamu ngomongin kebenaran pada orang senang dibohongin, dia tersiksa. Jadi jangan nyiksa orang. Ya. Itu kan tanpa ekstrim tuh ya. Guru tarekat saya tuh ngomong begitu. Sebetulnya maksud dia adalah tentang wisdom. Tidak semua hal itu harus kita omongin. Ya. Kalau istri Anda itu siap dibilang gendut, boleh Anda bilang gendut. Tapi kalau nggak siap, jangan ngomong gitu. Pakai bahasa lain. Ya. Pilih bahasa lain. Entah montok lah, entah padet lah. Berisi. Loh, kan itu nggak bohong. Kecuali istri Anda siap, nggak apa-apa. Oke, ya begitu Pak Iskri ya. Subur, nah itu subur bahasa yang lebih manusiawi. Aduh, gemoy. Ya, oke. Ya. Oke, teman-teman semua, ini sudah mau 9:30, jadi saya memberikan review saja ya.
Jadi kalau kita bicara tentang psikologi Nusantara kuno, ya, maka itu benar-benar bicara tentang ilmu jiwa. Ada pengakuan akan jiwa sebagai sebuah entitas yang non-empirik, yang metafisik, yang imaterial, yang itu memang berbeda betul dan bisa terpisah dengan tubuh ini. Ya. Yang dia itu sudah ada sebelum tubuh ini ada, karena dia mengalami sebuah evolusi yang panjang, dan akan tetap ada untuk melanjutkan evolusinya ketika kematian itu kita jelang. Ketika dia telah berpisah dengan tubuh ini. Di dalam psikologi Nusantara kuno juga ada yang namanya Hing Sun, sebagai Tuhan yang mempribadi di dalam diri. Maka, kebenaran di dalam konsep spiritual dan psikologi Nusantara kuno itu, ada yang disebut sebagai akal sehat, akal budi, nalar budi, ada yang disebut sebagai tuntunan Gusti. Ya. Nah, Anda kalau belum mengenali tuntunan Gusti, gunakanlah budi Anda. Budi itu ini nih, wisdom, nalar sehat. Ya. Nah, justru laku hening itu membuat Anda tidak hanya menggunakan budi, tapi juga menggunakan yang namanya tuntunan Gusti. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, yang paling penting kemudian, dengan pengetahuan akan realitas diri, kita bisa membawa diri kita mencapai apa yang disebut sebagai rancangan agung. Kita bisa menjadi menungso kang sayekti, bisa menjadi manusia yang sejati. Manusia sejati dalam bahasa yang berbeda disebut juga sebagai manusia sempurna, disebut juga sebagai manusia ilahi, manusia yang mengalami God realization. Maka dalam hal ini, proses penting harus dialami oleh setiap diri adalah bisa mempurifikasi atau memurnikan jiwa. Memurnikan jiwa itu berarti membereskan, menyinakan shadow, menyinakan dark side di dalam diri. Dark side yang ada di pikiran, yang disebut ilusi. Dark side yang ada di emosi, yang disebut luka batin, yang disebut juga sebagai watak angkara. Dark side yang ada di dalam energi kita, ya, termasuk apa yang kita sebut juga sebagai dosa, ya. Nah, membereskan itu semua akan membawa Anda kepada tataran sebagai menungso kang sayekti. Ketika Anda menjadi menungso kang sayekti, secara filosofis Anda disebut telah mengalami tataran jumbuh kawula Gusti, di mana kesadaran Anda disatu padukan ego luruh, maka pikiran kita bisa menangkap betul apa yang menjadi kesadaran yang paling murni di dalam diri. Laku kita mengikuti tuntunan Gusti, hasrat kita diselaraskan dengan tuntunan Gusti. Ya, itu namanya jumbuh kawula Gusti. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, di dalam upaya mencapai itulah, maka mau tidak mau orang itu harus menjalankan laku hening. Laku hening itu membawa kita nanti tidak hanya menggunakan otak yang salah satu fungsinya adalah akal sehat atau budi, kita juga bisa menggunakan rasa sejati. Ya. Nah, pendayagunaan semua perangkat itulah yang membawa Anda untuk memahami realitas hidup ini secara utuh dan presisi. Maka jangan sampai Anda mempelajari psikologi tapi Anda malah ruwet sendiri, ya, seperti Wening misalnya di zaman dulu. Wening denger nggak? Wening kan sarjana psikologi. Untung kamu tidak jadi psikolog, kamu aja susah. Karena gini ya, kalau kita bicara tentang Sigmund Freud, itu nyebutnya gimana sih Freud ya? Sigmund Freud dibandingkan dengan Carl Sigmund Freud. Oh, mulai sekarang saya harus belajar nih cara nyebut yang benar. Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung itu beda kesadaran. Kalau pakai elusi itu begini. Sigmund Freud ini elusinya 1. Tapi kalau Carl Gustav Jung elusinya 300. Jadi kalau Carl Gustav Jung bicara psikologi agak pantas. Dia udah mulai menemukan kedamaian.
Tapi kalau si Sigmund Freud bicara psikologi, nyasarin orang, dia aja nyasar. Ya. Nah, maka Anda sekarang kalau bicara psikologi, Anda harus betul-betul dalam kerangka yang praktis yang berdampak kepada pemurnian dan penemuan kebahagiaan. Maka kalau kita agak flashback, saya dengan Profesor Yudi Haryono kan pernah membahas tentang Kawruh Begjo dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Nah, ini agak pantas bicara tentang psikologi. Kenapa? Karena beliau sudah menemukan Hingsun, beliau sudah menemukan kebahagiaan. Kalau pakai LOC di atasnya Carl Gustav Jung, LOC-nya 500. Ya. Jadi pantas kalau bisa disebutkan beliau ini sebagai bapak psikologi Indonesia modern. Ya, layak gitu loh. Dia udah ketemu dengan kebahagiaan. Gitu. Apalagi saya sangat pantas. Meskipun belum tentu diakui orang. Terserahlah. Ya, yang penting saya sudah bisa membuktikan kepada Anda bahwa saya bahagia, saya tahu cara berbahagia, saya tahu cara untuk meraih posisi menusokang sayakti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita nanti akan ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih buat teman-teman semua. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.